Halo semua, kembali lagi di channel Panggama. Oke, untuk di video cerita bergambar kali ini saya akan membahas teori dan fakta keju joget yang menyeramkan. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan loncengnya juga, agar kalian bisa selalu tahu ketika saya upload video-video terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Jadi beberapa hari yang lalu ini aplikasi TikTok digemparkan oleh sebuah video fenomenal viral yang dikatakan mengerikan, yaitu fenomenal keju joget. Namun hal tersebut tertutupi oleh penampilannya yang terbilang lucu dan menggemaskan. Di mana isi dari video yang diberi judul keju joget ini yaitu hanya menampilkan sebuah segitiga berwarna kuning yang melakukan gerakan tari statis secara berulang-ulang kali. Tapi kalian semua jangan salah dulu, walaupun segitiga ini hanya menari-nari simpel yang terbilang biasa-biasa saja, ternyata hal itu bisa membuatnya viral dan dikenal oleh dunia. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, keju joget ini juga viral di luar negeri juga. Dan dari keviralan keju joget ini, mulai banyak teori dan konspirasi yang mengatakan kalau keju segitiga ini menyimpan sebuah teori dan fakta mengerikan yang terdapat di dalamnya. Dan untuk semua sumber pembahasan yang saya ucapkan dalam video ini sepenuhnya berasal dari analisis yang saya dapatkan dari berbagai situs internet. Jadi bagi kalian yang tidak setuju atau tidak mempercayainya, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Di sini saya akan membahas faktanya terlebih dahulu, lalu akan saya lanjutkan ke beberapa teori yang saya dapatkan. Jadi fakta tentang video keju joget yang sedang menari-nari ini tiba-tiba saja viral di aplikasi TikTok. Sebenarnya hal tersebut membuat saya tercengang, karena ternyata video keju joget ini diambil dari video YouTube yang pernah viral 11 tahun yang lalu. Lalu apa yang membuat anehnya lagi? Walaupun sudah pernah viral 11 tahun lalu, entah mengapa video tersebut bisa viral kembali di TikTok, bahkan di YouTube itu sendiri. Bukan itu saja, bahkan ada rumor yang mengatakan, bagi orang-orang yang mendengarkan musik dari keju joget ini, mereka secara tak sadar akan dikendalikan oleh keju tersebut. Lalu alasan seperti yang kalian lihat, kalau keju joget ini memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Selain berbentuk segitiga kuning, ia juga sangat begitu lucu. Ditambah lagi ia melakukan sebuah gerakan tarian simpel yang sangat mudah untuk ditirukan oleh semua kalangan, karena bentuknya yang imut dan mudah diingat. Untuk penampilan keju ini sendiri hanya berbentuk segitiga kuning, lengkap dengan mata, mulut, sepasang tangan, dan juga kaki. Di dalam video itu juga diiringi oleh sebuah musik remix dangdut, jadi bisa disimpulkan apapun yang menyangkut remix, DJ, dan dangdut dapat dengan mudah diterima oleh telinga orang-orang Indonesia. Tapi apakah kalian tahu kalau fenomenal viral keju joget ini ternyata menyimpan berbagai teori mengerikan di dalamnya? Agar kalian semua tidak salah paham, jadi saya akan menjelaskan beberapa teori mengerikan tentang asal-usul tarian dan keju segitiga ini. Secara singkat, harap simak dan jangan sampai di skip. Jadi pada tahun 1518, ada sebuah fenomena misterius yang terjadi di sebuah kota bernama Strasbourg yang letaknya di Prancis Timur. Jadi pada saat itu, ada seorang wanita muda cantik bernama Trofia yang sedang berjalan-jalan di pusat kota. Hingga ketika Trofia melewati sebuah persimpangan jalan, secara tiba-tiba tubuhnya itu bergerak dan menari-nari secara tak terkendali. Pada awalnya Trofia masih bisa sadar dengan tingkah aneh tubuhnya itu. Namun tak lama setelah itu ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan semua orang yang melihat Trofia itu menganggap ia sudah gila, karena ia terus menari-nari tak jelas di tengah jalan. Namun setelah diamati oleh beberapa orang yang melihatnya, mereka mengatakan kalau tingkah laku Trofia juga sangat begitu aneh, di mana ia sudah 1 minggu penuh menari tanpa henti. Bahkan ia juga tidak minum dan makan sama sekali sejak hari itu. Karena masyarakat mulai merasa aneh dan penasaran, akhirnya di antara mereka mulai ikut mencoba menari seperti yang dilakukan oleh Trofia. Setelah orang-orang yang penasaran tersebut melakukan tarian itu, mereka semua pun mulai tak bisa berhenti dan mengontrol tubuhnya masing-masing. Hingga pada akhirnya hari semakin hari jumlah orang yang menari di kota tersebut semakin banyak saja, bahkan memenuhi jalan pusat kota utama. Dikatakan sejak saat itu sudah ada hampir 400 orang penduduk yang menari non-stop tanpa henti. Walaupun gerakan yang dilakukan terbilang simpel dan biasa saja, namun mereka semua melakukan itu sampai 1 bulan full. Dan setelah beberapa minggu mereka melakukan tarian tersebut, hal yang sangat menyeramkan pun tiba-tiba terjadi pada mereka semua, di mana seluruh masyarakat di kota tersebut meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan.
Seperti ada yang kehabisan oksigen, ada yang mengalami kejang-kejang serangan jantung. Bahkan yang paling menyeramkannya adalah terputusnya organ tubuh mereka satu persatu, seperti tangan dan juga kaki. Hal tragis dan menyeramkan tersebut bisa saja terjadi karena pada dasarnya manusia tidak mungkin terus-terusan bergerak non-stop tanpa henti. Ditambah lagi mereka tidak makan dan minum sama sekali. Dari sejak insiden itu, seluruh dunia mengetahuinya kalau itu adalah wabah penyakit menari yang kemungkinannya dikendalikan atau dihipnotis oleh kekuatan jahat. Sehingga seluruh orang-orang yang melihat atau menirukan tarian itu akan ikut-ikutan menari tanpa henti sampai mereka semua mati. Nah, dari kejadian itulah banyak orang yang berspekulasi kalau keju joget ini adalah wabah serupa seperti yang terjadi di kota Strasbourg di Prancis Timur. Namun bedanya, apabila para penduduk kota Strasbourg ini menari di jalan-jalan kota secara langsung. Beda lagi dengan fenomena keju joget ini yang dilakukan oleh orang-orang di dalam ruangan atau tempat-tempat tertutup lainnya. Dan setelah itu mereka akan dengan bangga membagikannya di media sosial mereka masing-masing. Lalu untuk teori keduanya, jadi dikatakan kalau keju joget ini adalah sesosok iblis jahat menyeramkan yang merasuki video, di mana ada beberapa orang yang membagikan tentang fenomena seram mengenai cerita dan kisah seram dari keju joget saat diputar tepat jam 3 pagi. Menurut kabar yang beredar di internet, apabila kalian memutar video keju joget tepat jam 3 pagi di dalam kamar dan tidak ada seorang pun selain kalian, lalu kondisikan ruangan kamar agar gelap gulita, lalu kalian tonton video tersebut sekitar 30 menitan, maka akan secara tiba-tiba wajah dari karakter keju joget itu akan berubah menjadi menyeramkan, di mana matanya akan mengeluarkan darah segar dan mulutnya mengeluarkan taring-taring tajam. Jika keadaan kalian sudah seperti itu, maka keju joget tersebut akan menghipnotis kalian agar kamu mau mengikuti tariannya itu. Andai walaupun kalian berhasil memalingkan pandangan dari keju tersebut, si keju segitiga itu akan tetap mengganggu kalian dengan suara ketukan yang berasal dari dalam lemari pakaian kalian sendiri. Apabila kalian sampai dalam kondisi ini, lebih baik jangan sampai membuka lemari pakaian tersebut. Karena jika sampai membukanya, maka kalian akan dikejutkan dengan sesosok makhluk segitiga kuning yang menyeramkan. Dan makhluk tersebut bukan lain adalah keju joget yang ada di dalam video yang kalian tonton tadi. Banyak orang yang mengatakan kalau makhluk itu adalah sesosok iblis jahat yang merasuki setiap video keju joget untuk memengaruhi dan menghipnotis semua penontonnya. Itulah mengapa keju joget dapat viral pesat di saat ini, karena kemungkinan di dalam video tersebut terdapat kekuatan iblis yang mengendalikan keju joget tersebut. Nah, itu tadi adalah teori kedua. Sekarang kita lanjut ke teori ketiga. Jadi ceritanya, ini adalah sebuah creepypasta mengerikan yang dibagikan oleh para anonimus di internet, di mana mereka mengatakan kalau keju joget ini merupakan penggambaran dari sebuah benda yang dapat hidup. Jadi benda tersebut seolah-olah dapat hidup seperti manusia. Yang saya maksud di sini adalah keju berbentuk segitiga berwarna kuning, sama seperti keju joget yang saat ini viral di Indonesia. Hal tersebut lagi-lagi bisa terjadi karena ada sesosok iblis yang memberikan mantra ajaib kepada para benda atau makanan agar bisa hidup dan bertingkah laku layaknya manusia sungguhan, di mana mereka bisa berpikir, memiliki perasaan dan juga memiliki sifat masing-masing. Jadi konon katanya, keju joget ini adalah korban dari kekejaman manusia yang hendak memakannya. Karena ia bisa hidup dan merasakan sakit, jadi keju joget ini berusaha kabur dari para manusia yang hendak memakannya. Banyak juga yang mengatakan kalau alasan keju joget ini menarik karena ia berusaha menghibur manusia agar ia tidak dipotong dan dimakan. Oleh karena itulah ia berjam-jam menari tanpa henti yang menandakan keju tersebut sedang memohon kepada manusia agar tidak membunuh atau memakannya. Dikatakan juga apabila kita menonton video keju joget di YouTube dengan mengubah laju kecepatan jadi 0,25 kali, maka kalian bisa mendengarkan jelas suara alat pemotong dan alat-alat masak yang sangat mengerikan. Jadi suara-suara alat pemotong ini dirancang sedemikian rupa agar suaranya menyerupai lagu remix. Namun sebenarnya keju ini sedang merasa ketakutan karena melihat alat-alat potong yang dipegang oleh manusia. Dan ini adalah teori terakhir dari keju joget. Jika kita lihat-lihat, keju joget ini ada kemiripan dengan sesosok monster creepypasta yang bernama Bill Chipper. Makhluk ini diciptakan oleh Trevor Henderson. Jadi makhluk ini berbentuk piramid segitiga berwarna kuning yang memiliki satu mata besar.
di mana penampilannya sekilas mirip Keiju Joget, namun saja ia memakai topi dan juga dasi. Jadi Bill Chipper ini memiliki sebuah kekuatan unik yang dapat menerbangkan sebuah benda yang dia inginkan. Dan apabila kita hendak memanggil Bill Chipper, maka kita harus menyiapkan sebuah pentagram, 5 buah lilin, dan juga sebuah foto dari korban yang akan menjadi tumbal. Setelah itu bacalah mantra-mantra khusus untuk memanggilnya. Biasanya tak lama Bill Chipper ini akan keluar dari sebuah portal ruang dan waktu. Nah, tadi itu adalah sebuah fakta dan teori mengerikan dari meme Keiju Joget. Informasi ini saya dapatkan dari beberapa forum internet. Apabila ada yang tidak sesuai, kalian bisa perbaiki di kolom komentar. Namun terlepas dari itu semua, kembali ke diri kalian masing-masing. Karena tujuan saya hanya menceritakan sekaligus menghibur kalian semua dengan cerita kartun animasi yang saya buat. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe, sekalian dengan lonceng notifikasinya juga, supaya ketika saya upload video-video baru, kalian semua bisa tahu. Dan bagi kalian yang punya cerita menarik tentang hal-hal mistis ataupun yang menyeramkan, kalian bisa request di kolom komentar. Request terbanyak akan saya buatkan. Oke, saya pamit. Minasama arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye-bye.